A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda kami, ibunda kami, seluruh ayahanda ibunda pengurus Masjid Al-Arqam yang kita sama-sama cintai, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, mudah-mudahan kita semua sama mulianya di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Segala puji kepunyaan Allah jamaah. Sungguh kalau bukan karena Allah yang mengizinkan, kita nggak mungkin sampai ke masjid ini. Kalau bukan karena yang Allah sukai adalah kita dan kita dipilih Allah untuk berkenan hadir ke majelisnya, baik online ataupun offline, tidaklah mudah bagi kita melangkah kecuali apa yang Allah kehendaki. Karenanya kembalikan semua kepada Allah. Salah satunya kalimatnya Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai wafat nanti. Husnul khatimah. Kedua kalinya, salawat bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Hadirin, kita luruskan niat, kita bulatkan tekad, kita lipat gandakan semangat. Hari ini kita akan sedikit tadabbur agar Ramadan kita menjadi sebaik-baik Ramadan. Silakan dibuka Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat yang ke-7. Al-Bayyinah, surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Surah Al-Bayyinah, surah ke-98, hadirin, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhu wa radu anhu. Dzalika liman khashiya rabbah. Ayahanda, ibunda, sahabat semua yang dimuliakan Allah. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar tanpa sedikit pun meragukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka beramal soleh dengan sebaik-baiknya amal dengan penuh totalitas semampu mereka.
ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baiknya manusia. Hari ini hadirin, tema kita adalah sebaik-baik Ramadan. Mudah-mudahan Allah ridhoi apa yang kita pelajari pagi ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita juga sama-sama saling mengingat kisah satu ini yang insya Allah jadi ibrah buat kita. Kalau ada yang pernah dengar kisah Mandor Samin, anggap ini murojaah. Kata Al-Hafiz Ibnu Rajab, ilmu semakin dimurojaah semakin subur. Seperti pohon yang disirami, dipupuki, dirawat dengan baik. Dia akan tumbuh, batangnya kokoh menjulang ke langit, daunnya rimbun, berbunga, lalu berbuah, buahnya bisa kita petik. Ilmu itu kalau semakin dimurojaah, insya Allah semakin menghadirkan barokah dari apa yang bisa kita lakukan, dari ilmu yang kita sudah punya insya Allah. Kisah jemaah. Saya awali dengan kisahnya Mandor Samin. Al-Kisah ada seorang mandor bekerja di satu perusahaan. Dia bekerja. Dan job desk dia sebagai seorang mandor. Pengawas sebuah proyek. Satu ketika mandor ini ingin resign setelah 30 tahun bekerja di sebuah perusahaan yang menaungi di bidang proyek-proyek pembangunan. 30 tahun kerja jemaah. Semua customer senang sama mandor yang satu ini. Suka sama garapannya, suka sama cara dia memimpin, suka sama cara dia mengelola, suka dengan ketepatan waktu daripada jangka pembangunannya, suka banget sama Mandor Samin ini. Tapi ternyata di 30 tahun bekerja, Mandor Samin minta undur diri, resign dari sebuah perusahaan. Mandor Samin bertemu sama owner perusahaan, mengajukan diri untuk resign jemaah. Ternyata qadarullah wa masya'afa'al, ownernya belum menghendaki. Pak Mandor, jangan resign dulu ya. Di sini dulu banyak banget loh yang suka sama garapannya Mandor Samin, kata ownernya. Tapi keputusan Mandor Samin bulat. Pak, saya sudah 30 tahun Pak kerja di sini. Saya mau resign, saya mau lanjutkan episode hidup saya membersamai anak, keturunan, dan seterusnya. Apa boleh dikata akhirnya owner pun mengizinkan. Mandor Samin, boleh deh kalau gitu. Saya juga nggak bisa maksa. Mandor udah kerja sama kami 30 tahun. Saya nggak bisa maksa. Tapi minta izin. Hanya satu permintaan terakhir sebelum Mandor Samin resign. Kata Mandor Samin, apa itu Pak? Kata beliau ownernya, Pak Mandor Samin, ini saya ada tanah 1.000 meter. Silahkan Mandor Samin boleh buat apa aja di atas tanah 1.000 meter. Berapapun bangunannya, berapa tingkat pun jumlah lantainya, bagaimanapun materialnya, marmernya, atau apapun silahkan dipasang di rumah itu. Saya mohon satu saja, berikan yang terbaik. Kata ownernya kepada Mandor Samin, berikan yang terbaik. Ini 1.000 meter tanah, silahkan bangun berapapun boleh. Biayanya dari saya, kamu nggak perlu nanggung sama sekali, berikan yang terbaik. Hanya perlu berikan yang terbaik. Uang semua dari saya. 30 tahun bekerja jemaah. Oke, Mandor Samin Mandor Samin mengiyakan apa yang menjadi syarat terakhir sebelum resign. Akhirnya Mandor Samin menerima proyek 1.000 meter tersebut. Tapi karena kata ownernya, boleh silakan bangun sesuka hatinya jenengan. Kalau bahasa kita, Mandor Samin ambil cuma 100 meter persegi, lalu dibangun rumah di sana. Kalau tadi dibilang boleh berapapun jumlah lantainya, tapi Mandor Samin cuma bangun kurang lebih 1 lantai. 2 lantai pun enggak. Alasannya, saya pengen cepet-cepet. Toh ini proyek terakhir. Toh habis ini saya resign. Toh. Yang intinya alasan sehingga enggak maksimal dan Mandor Samin enggak memberikan yang terbaik dari apa yang pernah bisa dia berikan. Jamaah yang dirahmati Allah, Mandor Samin bangun 1 lantai di atas tanah 1.000 meter, 100 meternya rumah, 900 meternya hanya berisikan pekarangan saja. Nggak didesain pekarangannya yang bagus, mungkin ada kolamnya, mungkin ada kandangnya, mungkin nanti ada kegiatan cocok tanamnya, sama sekali enggak. Pokoknya rumah 4 bulan jadi, serah terima kunci, Mandor Samin datang kepada owner. Assalamualaikum Pak Owner. Waalaikumsalam. Ya Mandor silakan. Loh, ada apa ini? Kok cepet banget udah ngadep aja? Pak, ini sudah jadi. Loh, cuma 3 sampai 4 bulan. Emang bangun berapa? Cuma 1 lantai. Di atas tanah berapa meter? Yang dibangun dari 1.000 meter yang saya kasih cuma 100 meter. Loh, kenapa nggak ngasih yang terbaik? Ya kan ini juga proyek terakhir saya.
Ya udah ya Pak, mau izin, saya mau resign dulu. Dikasih kuncinya, diterima sama beliau, lalu beliau panggil Mandor Samin. Mandor Samin, kemari Mandor Samin. Iya Pak Owner, ada apa? Sini duduk dulu Pak Mandor, jangan cepat-cepat mau pulang, saya mau bicara dulu. Oh iya, ada apa Pak? Ini kuncinya saya terima. Terima kasih sudah menggarap permohonan terakhir saya. Tapi sebagai rasa terima kasih saya, Mandor Samin udah kerja sama saya 30 tahun lamanya. Ini rumah saya berikan kepada Mandor Samin sebagai hadiah plus tanah 1.000 meter sebagai hadiah buat Mandor Samin dan keluarga. Apa yang diucap Mandor Samin? Tahu gitu Pak, ya. Tahu gitu saya bangun 10 lantai, tahu gitu saya, tahu gitu saya, tahu gitu saya, tahu gitu. Nyesel di belakang Mandor Samin. Kenapa? Karena dia nggak maksimal di proyek-proyek terakhirnya. Jamaah yang dirahmati Allah, ibroh dari kisah Mandor Samin yang nyesel. Karena ternyata rumah itu buat dia. 1.000 meter itu buat dia. Itu adalah gambaran kita saat berjumpa Ramadan. Setelah 30 tahun kita hidup. 40 tahun kita hidup. 50 tahun kita hidup. Dikasih kesempatan Ramadan. Sejak kita balik berusia 10 atau 12 tahun. Kalau sekarang umur kita taruhlah 40 tahun. Berarti kita jumpa dengan Ramadan. Sudah 30 kali berjumpa dengan Ramadan. Kadang kita nyepelein. Kadang kita biasa aja ketemu Ramadan. Dulu excited. Sekarang biasa aja. Padahal dia lupa. Allah berfirman, Innalladzina amanu wa amilus salihat ulaika khairul bariyah. Dia lupa sama ayat ini jemaah. Kalaulah kita terus menguatkan keimanan kita dari tahun ke tahun, tahun ke tahun, terus ditingkatkan keimanannya, tingkatkan amal salehnya dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita berjumpa dengan orang dalam kondisi kita yang lebih baik dari kita yang sebelumnya, amalnya lebih baik, bacaan Quran lebih baik, hafalan Quran lebih baik, sodakohnya lebih baik, hadir ke majelis ilmunya bersemangat dan bergegasnya lebih baik, semua instrumen kebaikannya lebih baik. Ulaika hum khairul bariyah, kita jadi sebaik-baik manusia yang melewati Ramadan dengan sebaik-baik Ramadan. Hadirin, maka belajar dari kisah Mandor Samin. Boleh jadi the next Mandor Samin itu kita, na'udzubillah. Boleh jadi. Boleh jadi the next Mandor Samin itu kita. Maksudnya apa? Saat kita menyia-nyiakan Ramadan. Saat kita diberi peluang sama Allah, hambaku sayang, aku berikan kepadamu 1 tahun terakhir untukmu. 2023, 1444 Hijriah, Ramadan ini terakhir untukmu. Apa yang kamu mau lakukan pada Ramadan ini? Seolah-olah Allah memberikan itu pada kita. Kan pertanyaannya selalu diulang. Apakah Ramadan 1445 Hijriah 2024 sudah pasti kita akan temui? Jawabannya belum. Belum tentu atau belum pasti. Sedangkan yang ada di hadapan sudah jelas. Sekarang masuk putaran kedua. Putaran pertama kemarin sudah lewat jamaah. Putaran pertama sampai putaran ke-10. Putaran kedua, hari ini kita ada di hari yang ke-11. 2 April, 11 Ramadan. Allah, bukankah Allah berikan Ramadan begitu cepat berlalu? Baru kemarin hari 1 Ramadan, pertama kali tarawih, lalu sekarang kemudian kita masuk ke 11 Ramadan. Jangan-jangan nanti kita yang jadi Mandor Samin. Kita kira, nggak apa-apalah sia-sia. Kan udah ada Ramadan kemarin. Kan udah itikafnya tahun lalu. Kan saya sudah khataminnya tahun lalu. Kan saya sudah sedekah tahun lalu. Kan saya sudah buka puasakan jamaah di Masjid Al-Arqam tahun lalu. Kan saya sudah support selimutnya, bantalnya, gulingnya, matrasnya untuk yang pada itikaf di Masjid Al-Arqam tahun lalu. Kan saya sudah ikut bangun masjidnya Arqam tahun lalu. Kan. Itu tahun lalu jemaah. Tahun ini Fadol. Mohon maaf Ustadz dan jamaah, kami mengganggu sebentar. Ada satu pengumuman mendesak perlu kami sampaikan kepada jamaah. Kami sampaikan kepada Ibu Sri Rahayu saking Selokromo. Ibu Sri Rahayu, Selokromo. Saking Selokromo nggih dipun tenggo sederek wonten ngajeng. Monggo dipun aturi jengkar pinanggih sederek. Matur nuwun.
pramila dumateng adicara nggih boten napa-napa. Saya bisa bahasa Jawa jemaah. Karena saya keturunan Jawa, ibu saya orang Solo, bapak saya orang Ngawi, Jawa Timur. Kami besar di Yogyakarta di pondok pesantrennya Kiai Haji Ahmad Dahlan Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta 6 tahun di sana. Namanya Yogyakarta Diningrat, nggih kula ngertos rumiyin. Saya paham bahasa Jawa. Ngomong pakai bahasa kromo, saya dengernya bisa, tapi ngucapnya, ngatur, menyusunnya itu agak repot jemaah. Ibu, monggo ibu sudah ditenggo dipun ngajengan. Monggo ibu sudah ditunggu di depan ya hadirin. Kembali ke dalam bahasan. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, kita nih udah ketemu Ramadan banyak banget jemaah. Kalau umur kita 40, kita ketemu Ramadan berarti sudah, kalau baliknya 10 berarti 30 kali ketemu Ramadan. Umur kita 50 misalnya berarti kita sudah 40 kali ketemu Ramadan. Kalaulah baliknya 10 tahun. Kalau 60 berarti kita sudah ketemu 50 kali jumpa dengan Ramadan. Takut-takut Ramadan tahun ini Ramadan terakhir kita, penyesalan akan datang seperti bagaimana Mandor Samin menyesal karena dia membangun asal-asal ala kadarnya saja. Maka hadirin, 3 rumus yang pagi ini sama-sama kita pegang agar Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik. Rumusnya adalah yang pertama, totalitas. Totalitaslah dalam Ramadan. Pernah cerita seorang sahabat, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwa dan nas. Wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Kata para sahabat, Rasulullah itu di luar bulan Ramadan dermawannya bukan main. Allah. Jemaah, pernah ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Ini di luar Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Dermawannya Rasul kayak apa? Nih kisahnya jemaah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya Aukama qal. Datang pemuka kaum kepada baginda Rasul SAW. Lalu pemuka kaum ini mengatakan, Muhammad, bagi sini hartamu buat saya. Dipalak dalam tanda petik. Muhammad sini, hartamu sini buat saya. Ini pemuka kaum, pembesar kaum, punya pengaruh yang luas untuk kaumnya dia. Dia datang langsung meminta kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi cuma senyum, lalu kamu mau apa? Mau kambing? Ya, mana sini kambingmu, bawa sini, dombamu sini, bawa sini. Dengan begitu nggak enaknya, dia mengucap sama Nabi Muhammad. Nabi tetap tersenyum, anggun, elok, indah rupawan wajahnya, ditambah mulia akhlaknya. Nabi gandeng tangan laki-laki ini jemaah. Nabi jalan agak sedikit. Dilihat ada 2 lembah. Di tengah-tengah lembah itu ada dataran yang di situ ada domba, kambing jumlahnya ribuan. Ribuan. Miliknya Nabi beserta istri beliau Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nabi katakan sambil digandeng tangan laki-laki pemuka kaum ini. Wahai Fulan, tadi kamu mau hadiah dari saya kan? Iya. Kamu lihat nggak ini ada 2 lembah? Iya. Tengah-tengahnya ada kambing sebanyak itu, kamu lihat? Iya. Itu jumlahnya ribuan dan semua kambing itu untuk kamu hadiah dari saya. Allahu Akbar. Ribuan jemaah. Ini datang minta, dalam keadaan nggak enak dia minta, tetap dikasih ribuan. Allah karim. Kalau ibu datang orang, Bu, jawab duitnya. Nggak enak. Dikasih atau enggak kira-kira? Enggak dikasih. Kalau kita, ini orang, kenapa bikin gemes banget? Udah, nggak usah dikasih aja lah sekalian. Habis dia mintanya nggak enak. Nabi beda cerita. Di luar bulan Ramadan ada orang datang meminta dikasih kambing 1 lembah. Dibawa semua, tak disisakan satu pun untuk baginda Rasulullah SAW. Dia pulang membawa domba, kambing yang begitu banyak. Dia temui kaumnya. Dia bilang apa jemaah? Lihat. Aslamtu billah. Aku mengaku aku masuk Islam. Wahai kaumku, masuk semua kalian ke dalam Islam. Sungguh aku melihat langsung bahwa Muhammad adalah orang yang tidak pelit, tidak takut miskin dalam bersodakoh dengan jumlah sedekah yang kalian lihat yang aku bawa ini. Allah, satu kampung masuk Islam semuanya. Allahu Akbar walillahilhamd. Itu Rasulullah jemaah. Di luar Ramadan aja. Kasih sebegitu besarnya jemaah, memberikan domba 1 lembah. Apalagi
wa yakun wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Kata para sahabat Rasulullah, begitu masuk Ramadan, Nabi itu bahasa Jawanya kalau sedekah nyah nyoh. Sahabat lewat, ini ya hadiah, ini ya hadiah, ini ya. Sampai-sampai sahabat bilang, Nabi berbuat baik seperti angin yang berhembus. Setiap kita dapat angin nggak jemaah? Dapat angin. Setiap dijumpai manusia, bertemu dengan baginda, tidaklah ia pasti kecuali dia pasti mendapatkan kebaikan. Tidaklah orang menemui Nabi, bahkan nggak ketemu sama Nabi aja, Nabi nitipin, ini buat fulan ya, ini hadiah buat fulan ya, ini tolong dibawa ya, ini tolong ini ya, terus begitu. Allahu Akbar walillahi. Maka poin yang pertama, jangan sampai di skip sebaik-baik Ramadan, agar dia benar menjadi sebaik-baik Ramadan. Yang pertama, totalitas. Ibunda hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ingat ini Allah maha baik luar biasa jamaah. Innalladzina amanu wa 'amilus Siapa yang beriman? Insya Allah mudah-mudahan kita semua beriman biidznillah. Yang kedua, beramal salih. Amal salih variannya banyak. Tidak semua mungkin di antara kita mampu sapu bersih semuanya. Tapi catat jemaah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin kita mudah. Artinya, fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi, lakukan setiap amal salih dari sekian beragam varian amal salih semampu yang bisa kalian lakukan sesuai dengan kapasitas kemampuan kalian. Saya katakan jamaah berdasarkan apa yang Nabi wasiatkan, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan amal salih semampu yang bisa kalian lakukan dari apa yang kondisi kalian sedang alami. Saya katakan kepada jamaah dan diri saya, ayo maksimal totalitas di bidang mana yang kiranya kita bisa totalitas di sana. Mungkin ada jamaah kuat di harta, tapi belum di tahajudnya. Silakan dengan hartanya dia berderma, memaksimalkan apa yang Allah berikan berupa rezeki yang banyak kepada mereka. Mungkin ada yang belum kuat di harta, belum kuat di tahajudnya, tapi begitu dahsyatnya wajahnya memandang kepada Al-Quran. Baca Al-Quran nggak pernah capek, nggak pernah ngantuk. Baca Quran, beli, lagi antri beli, lagi ngambil ini dan ngambil itu, nganter anak sekolah, ini segala macam. Mungkin belum di harta, mungkin belum di tahajud, tapi saat dia Allah karuniakan kekuatan, tahan lama baca Al-Quran, silakan totalitas dalam baca Al-Quran. Mungkin belum dibaca Al-Quran, mungkin belum ditahajud, mungkin belum juga dalam sodakoh, dalam bidang dermakan harta yang dia punya. Tapi dia kuat dalam apa? Dalam membantu Masjid Al-Arqam. Jalur itu jamaah. Dan bahkan kata Nabi SAW mengatakan, mandalla alal khair kafa'ilih. Itu riwayat Ahmad. Kalau riwayat Muslimnya, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, kana lahu ajr, wa ajru man amila biha, min ghairi ayan kusa min ujurihim syai'. Sesungguhnya siapa-siapa di antara kalian berbuat satu kebaikan, lalu kebaikan itu dipakai, difasilitasi kebaikan itu, lalu digunakan. Kebaikan itu dicontoh sama orang yang datang berikutnya. Kana lahu ajr, kecuali Allah karuniakan pahala untuk beliau, sebagaimana pahala orang yang memakainya, menggunakannya, yang duduk dengan begitu nyamannya sehingga terdengar suara ini surroundnya luar biasa, itu pahalanya mengalir untuk mereka yang memfasilitasi, yang mengawali fasilitas itu bisa diakses kepada lebih banyak orang. Allahu Akbar. Kalau Masjid Al-Arqam berarti jamaah ini bukan hanya tentang mik, bukan cuma tentang ustadz yang ceramah yang dapat pahala, muwakif tanahnya, yang dapat pahala yang membangun fisiknya, yang dapat pahala yang masang sound systemnya, yang dapat pahala yang kondisikan mixernya, masang kabelnya, taplak mejanya, semua instrumen, bahkan layar yang jamaah bisa lihat di sebelah sana, di luar sana juga ada layar.
beliau dapat pahala yang bahkan boleh jadi pahalanya lebih besar daripada yang ceramah sekalipun, karena lewat fasilitas beliau kita bisa ngaji dengan tenang dan nyaman. Allahu Akbar. Makanya jemaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman, wa amila salihah, beramal salihlah. Saya nggak mampu, astagfirullah, saya belum mampu kalau harus sedekah. Apa yang Anda mampu? Ayo ikut andil, makmurkan masjid ini. Ingat jemaah, Nabi SAW masjidnya pada awal beliau membangun tidak sebagus masjid kita. Tiang-tiangnya tidak sebagus tiang-tiang kita. Kita cor beton, besinya besi 22, besi sekian, besi ulir, besi SNI, dan segala bentuk macam-macam. Segala bentuk macam-macamnya. Masjid Nabi tidak. Gentengnya kita tidak seperti gentengnya Nabi. Genteng Nabi pelepah-pelepah kurma, daun-daunan kurma yang beliau jejer-jejerkan bersama para sahabat Nabi yang mulia. Kita gentengnya aman, kedap suara, kalau hujan tidak terdengar rintik hujannya. Ini luas, tidak ada yang menghalangi sehingga pandangan mata tertuju lurus. Mungkin ada pintu-pintu yang sedikit menghalangi bagian belakang. Hadirin, ini karunia dari Allah jemaah. Kalau bukan lewat masjid yang kita cintai ini, kita memuliakan baginda Nabi dengan cara ikut andil dalam dakwahnya, ikut andil dalam syiarnya. Kita mau lewat cara mana lagi jemaah? Maka siapa yang mungkin belum ditahajud, mungkin belum dibaca Quran, mungkin belum di tempat-tempat yang lain, ikutlah bersama ini. Makmurkan Masjid Al-Arqam. Karena masjid bukan cuma tentang bangunan fisik. Masjid tentang kemakmuran di dalamnya. Masjid bukan cuma tentang berbangga-bangga akan saldo yang kita punya. 800 juta, 1,2 miliar, 3 miliar, 10 miliar. Bukan, tapi masjid tentang kemaslahatan yang bisa kita dermakan kepada sesama. Jangan ada lagi cerita miris seperti yang mungkin ada sebagian di planet Pluto terjadi. Yakni saat masjid begitu makmur atas pertolongan Allah dari segi saldonya makmur. Tapi tetangga kanan kirinya kelaparan. Masjid saldonya begitu besarnya tapi tetangga kanan kirinya tak bisa sekolah sama sekali. Maka ayo jemaah, mumpung Ramadan, totalitas bersamai setiap episode kebaikan. Kami insya Allah juga sangat mensupport Masjid Al-Arqam tercinta, Masjid Fatimahuz Zahra. Ayo kita sama-sama makmurkan masjid-masjid kita. Sungguh tidak ada waktu yang paling indah untuk mulai memakmurkan masjid. Kecuali waktu itu diawali dengan bulan Ramadan, dilanjutkan ke 11 bulan berikutnya. Sehingga besok kita lihat Masjid Fatimahuz Zahra ramai. Masjid Al-Arqam ramai, Masjid Seruni Kota ramai, masjid-masjid lainnya insya Allah penuh, sesak, ramai dengan manusia. Yang mereka berpulang ke tempat yang seharusnya mereka berpulang, yakni rumahnya Allah. Rumahnya Allah. Sini rumahnya Allah. Datang ke sini, ini rumahnya Allah. Besok tadi diumumkan oleh Mas Firman, Ustadz Firman, beliau menyampaikan besok terbuka peluang yang mau memfasilitasi itikaf di Masjid Al-Arqam 10 hari terakhir, silahkan ikut andil jemaah. Saya ikut andil sahurnya, saya ikut andil buka puasanya, saya ikut andil kurmanya. Saya ikut andil tuh daripada air putihnya. Allah, jangan remehkan air putih. Totalitasnya seorang Umar bin Khattab lewat air putih membuat Umar bin Khattab dapat pahala satu penduduk kota Madinah. Pernah dengar ceritanya ya jemaah? Waktu itu Umar bin Khattab mendapati Ramadan, puasa, Umar jadi khalifah menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu waktu Umar menjabat, ini khalifah, Umar bilang, wahai penduduk Madinah, saya undang kalian semua, satu penduduk Madinah untuk bukber di rumah saya. Diundang bukber sama Sayyidina Umar bin Khattab, diundang buka bersama hadirin. Kebayang nggak kita masyarakat Wonosobo diundang bukber di istana presiden Allah atau di bupati gitu misalkan. Apa yang terbayang? Wah, bukber bupati, pasti lauknya istimewa, saatnya memperbaiki gizi. Nah, mungkin wah nanti ada daging apa, ayam apa, ada inilah, ada wah macam-macam jemaah. Waktu itu Umar menjabat rakyatnya Umar bin Khattab tuh Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang cerdas, bijaksana, kaya raya, humble-nya luar biasa. Wah, waktu Umar memimpin rakyatnya the best, hadirin luar biasa. Umar memimpin, ngundang semuanya bukber di rumahnya Umar, semua satu kota Madinah datang. Diundang Sayyidina Umar, diundang khalifah, datang semua hadirin. Lalu Umar bagikan satu persatu air mineral. Ini semua dapat satu gelas kalau bahasa kita. Gak lama kumandang azan maghrib terdengar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Umar berdiri, lalu kemudian Umar mengatakan, segerakan bagimu berbuka, karena sungguh Nabi bersabda, umatku, kata Rasulullah, tetap ada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Semuanya segera berbuka. Bismillah, alhamdulillah, zahabaz zama wa batalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Lalu terus kemudian atas pertolongan Allah jamaah Umar berdiri lagi. Sudah minum semua? Sudah. Pulang kalian semua ke rumah kalian masing-masing. Karena buka puasa Umar bin Khattab sudah selesai. Kaget nggak kira-kira? Kalau jamaah diajak diundang bukber, dikasih air putih tok. Bu, monggo pramilo dumateng adicor. Monggo bisa pulang ibu, monggo udah selesai bukbernya. Apa perasaan kita? Mungkin kita akan ngeluh, ini gimana sih? Undang bukber tapi cuma ngasih air putih. Jamaah tahu. Waktu itu saya ceritakan kembali jamaah. Umar bin Khattab, pemimpin rakyatnya Ali, rakyatnya Sayyidina Utsman, rakyatnya sahabat-sahabat keren lainnya. Apa kata beliau? Sungguh pintar dan cerdasnya Umar bin Khattab. Dia punya jabatan, dia punya kekuasaan. Dia bisa, kalau bahasa sekarang, dia bisa tanda tangan. Karena dia adalah seorang ketua wilayah. Atau dia adalah seorang yang dituakan dan menjabat sebagai ketua sehingga tanda tangannya sangat mujarab dan manjur luar biasa. Dan kata para sahabat, cerdas Umar bin Khattab, dia punya jabatan tertinggi, khalifah. Dengan itu dia tunggangi meraih pahala puasa kita satu kota Madinah. Allahu Akbar. Seperti itu jemaah. Orang diberikan Allah atas pertolongan Allah memimpin dengan kuasa memimpinnya, dia bisa panen pahala satu kota Wonosobo, satu Jawa Tengah, satu Indonesia, bahkan lebih daripada itu dengan kekuasaan yang Allah hadirkan kepadanya. Maka mbak-mbak, anak-anak muda yang di belakang, mas-mas anak-anak muda yang di belakang, yang main sosial media, yang Anda dengan sosial media cukup begitu upload, ada yang nonton, begitu upload, ada yang melihat, upload yang baik-baik. Boleh jadi lewat uploadan Anda di sosial media itu berdampak besar buat banyak orang. Yang pertama apa? Sebaik-baik Ramadan, totalitas. Maka nanti ikutlah andil jamaah. Sahurnya itikaf, buka puasakan orang-orang yang beritikaf. Karena kata Nabi, oh ini the bestnya. Ini amalan buat ibu-ibu, terutama ibunda yang qadarullah ketika Ramadan ini nanti 10 terakhir berhalangan. Atau ketika 10 terakhir sedang tidak bisa berpuasa sebab karena datang bulan. Kata Nabi, ini ada amalan spesial. Nabi bersabda, man fattara sha'iman. Barang siapa bagi kalian yang membuka puasakan orang lain, sungguh baginya pahala seperti orang yang berpuasa, sedikit pun tidak dikurangi pahala orang yang berpuasa. Allahu Akbar. Hadirin dapat pahala orang yang berpuasa. Walaupun saya nggak puasa Ustadz, ya walaupun saya nggak puasa tetap dapat jamaah. Allahu Akbar. Mereka yang jamaah buka puasakan, 10 orangkah, 600 orangkah, 1.200 orangkah, 1.800 orangkah, atau berapapun panen pahala. Tapi Ustaz, saya nggak punya uang banyak. Saya cuma punya uang 40.000. Belikan 2 kardus. Insya Allah bisa membuka puasakan kurang lebih 96 orang. Cukup dengan 40.000. Aduh 40.000 masih kebanyakan Ustaz. Uang kami nggak sampai segitu, cuma ada 3.000. 3.000 bisa nggak buka puasain 50 orang? Saya jawab bisa. Beli apa Ustadz? Kecap bango. Beliin kecap bango aja mah. Nanti ketika berbuka puasa tetesin satu-satu. Saya pengen dapat pahala, Bu. Ini kecap bango saya diminum ya. Dimakan satu-satu. Itu pahala aja mah. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Ayo jangan remehin kebaikan walaupun kecil yuk. Kadang manusia memandang sepele, memandang lemah, memandang remeh, memandang kecil. Alah kecap bang, alah 3.000, alah 2.000, alah cuma sebutir kurma. Padahal Nabi jelas-jelas menerangkan, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Kamu kalau bisa jaga diri ya, dari siksa api neraka, caranya sedekah. Walau cuma dengan sebutir kurma. Allah, riwayat Muslim dengan sanad yang sahih. Maka hadirin jangan sepelekan. Bahkan Nabi cerita, hadis sahih. Kata Nabi SAW, ada orang sedekah 1 dirham. Tapi 1 dirhamnya mengalahkan 100.000 dirham. Kaget sahabat, ya Rasulullah gimana bisa? Menurut kacamata kami 100.000 dirham berapa sih? 7 miliar. Kalau 1 dirham berapa? 70.000. Kalau dibahasakan ke kitanya dalam rupiah, ya Rasulullah kok bisa sedekah 100.000 dirham alias 7 miliar rupiah, kok sedekah 70.000 1 dirham, kok mengalahkan sedekah 100.000 dirham 7 miliar. Kok bisa ya Rasulullah 1 dirham itu mengalahkan 100.000 dirham?
Dia cuma sedekah 70.000. Kok bisa ngalahin 7 miliar sedekahnya? Jawaban Nabi apa? Kata Nabi, sungguh yang punya 1 dirham, hartanya hanya 2 dirham. Sedangkan yang sedekah 7 miliar atau 100.000 dirham, hartanya masih banyak. Luar biasa. Itu bedanya jamaah. Maka jangan remehkan kecap bango. Itu boleh jadi. Lebih Allah cintai daripada yang sedekah 2 juta, 10 juta. Tapi di rekeningnya masih ada miliaran. Lawang 1 juta dibanding 1 miliar. Ada nggak 1%-nya? Tidak ada. 1% dari 1 miliar berapa jemaah? 10 juta. Artinya kalau orang sedekah punya tabungan 1 miliar, sedekahnya 1 juta, dia hanya bersedekah kurang dari 1%. Sedangkan orang yang sedekah kecap bango 3.000, yang ternyata uangnya 6.000, dia sedang menginfakkan 50% harta yang dia punya. Allahu Akbar. Itu totalitas. Mandor Samin mengajarkan kita totalitas. Ayo beramal. Karena nanti Ramadan ini nih buat kita juga. Kita berbuat baik bukan buat siapapun. Jamaah kira jamaah yang jamaah berikan ke Masjid Al-Arqam ini untuk Masjid Al-Arqam? Bukan. Apakah jamaah kira uang yang jamaah bilang titip ya buat semen, titip ya buat hebel, titip ya buat keramik, granit, dan yang lainnya itu buat Masjid Al-Arqam? Bukan. Emang jamaah kira jamaah memfasilitasi buka puasa di Masjid Al-Arqam itu buat jamaah yang berbuka di sini? Bukan. Allah berfirman Quran surah 17, Al-Isra ayat yang ke-7. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang sejatinya sedang engkau perbuat, sungguh itu akan kembali kepada dirimu sejatinya. Allahu Akbar. Hadirin, sungguh jamaah, gak ada waktu lagi kecuali sekarang. Ayo, besok kita pulang loh jamaah. Besok kita datang ke pangkuan Allah jamaah. Yang dulu, itu dulu ya jamaah. Ustadz, dulu 2022 sudah saya buka puasakan di Arkom. Itu 2022 ya jamaah. 2023 gimana? Ustadz, dulu 2022 saya sudah memfasilitasi Quran, saya belikan, saya taruh di Arkom. Itu 2022 jemaah. Mukenanya sudah saya taruh di pojok Ustadz. Itu 2022, tahun lalu hadirin. Tahun ini, apa yang bisa kita kasih buat masjid tercinta ini? Apa yang bisa kita berikan buat masjid kita bersama yang kita sukai dan kita cintai ini? Ayo, bukankah ini kesempatan terbuka lebar? Dan kata Nabi, sungguh amal di bulan Ramadan. Ini juga perkataan para ulama. Yang intinya sungguh beramal solehnya kalian di bulan Ramadan tidak sama dengan amal solehnya kalian di luar bulan Ramadan. Yang sunnah aja pahalanya pahala setara wajib. Kita sholat sunnah pahalanya setara pahala wajib besarnya luar biasa. Hadirin, apalagi ada bonus super duper amat besar. Bonusnya adalah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Banyak orang sedikit-sedikit saja jemaah kami meluruskan, bukan berarti menggurui tapi mohon izin jemaah. Banyak orang mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan. Lebih tepatnya bukan malam 1000 bulan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Jadi kalau kita beramal 1000 bulan itu dibulatkan sama dengan 84 tahun, ketahuilah jemaah, siapa yang beramal di malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, sungguh amalnya Allah catat lebih baik daripada beramalnya dia dengan amal soleh yang sama lebih dari 84 tahun. Lebih baik dari amalan dia 84 tahun. Sholatnya malam itu seperti sholat lebih baik daripada 84 tahun kita sholat. Sedekahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Terawihnya lebih baik daripada 1000 bulan. Memfasilitasi sahurnya, bukanya, itikafnya, kasur matras-matrasnya, gulingnya, bantalnya, selimut-selimutnya karena Wonosobo dingin, itu lebih baik semuanya daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Bukan sama hadirin. Lebih baik kita akan menemui insya Allah kalau masih hidup. Catat jemaah baik-baik. Kalau Allah izinkan kita hidup sampai 1 Syawal, insya Allah kita jumpa dengan yang namanya Lailatul Qadar. Yang jadi pertanyaan, di malam Lailatul Qadar itu kita sedang berbuat apa? Kita lagi ngapain? Ayo totalitas. Yang pertama, totalitas tanpa batas. Yang kedua, baru ngomong sebentar kok udah jam 7 aja jam. Tambahin sampai jam. Wah, luar biasa. Ya hadirin.
Yang pertama totalitas. Yang kedua hadirin. Agar sebaik-baik Ramadan itu menjadi milik kita jemaah yang dirahmati Allah. Setelah totalitas, fokuskan kepada yang kita kuasai. Fokuskan kepada amal yang kita kuasai. Jemaah tahu kan, kapasitas kita berbeda-beda. Nggak mungkin dipukul rata sama. Saya selalu mengutarakan ini di kajian manapun. Karena Nabi SAW punya sahabat yang pun Nabi ketahui keistimewaannya masing-masing berbeda-beda. Dan Nabi paham betul itu. Ada sahabat Nabi namanya Sayyiduna Khalid ibn Walid. Dulunya musuh Nabi banget jemaah. Waktu perang Uhud, Khalid bin Walid itu yang manuver sehingga Uhud tadinya 1-0 kita menang, dipukul balik 1-1. Tapi Nabi paham betul. Ini pedang akan powerful jika di tangan Khalid. Ini tombak akan powerful jika di tangan Khalid. Maka Khalid dibiarkan terus menjadi panglima perang. Itu namanya mengetahui potensi. Fokus. Fokus pada amal soleh yang kita kuasai. Itu nomor 2. Fokus pada amal soleh yang kita kuasai. Rasul tahu bahwasanya di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas, ini anak panah akan melesat dengan tepatnya. Maka Nabi biarkan Sa'ad bin Abi Waqqas, Suhaib Ar-Rumi dan para sahabat yang lain bermain panah sehingga beliau menjadi ahli di bidang memanahnya. Hadirin, Nabi tahu Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Zubair ibn Awam, Sayyidina Utsman ibnu Affan mahir dalam bidang harta. Pokoknya kalau ngelihat batu aja, nih batu bisa jadi uang nih kayaknya. Selalu yang dilihat tentang ini potensi kebaikan, ini bakal bisa, ini bakal bisa, ini bakal bisa jadi uang. Makanya di genggaman tangannya daripada Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, harta itu menjelma jadi sesuatu yang sangat istimewa. Nabi tahu di tangan sahabatnya jemaah, ada sahabat Nabi SAW yang namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu jemaah, pernah ada tukang bekam datang ke rumah Umar bin Khattab mau bekamin Umar. Tukang bekamnya siap-siap, lalu lagi ya melumuri minyak zaitun lah kalau bahasa kita, lagi persiapan, lagi ngelus-ngelus pundaknya Umar bin Khattab, tiba-tiba Umar berdehem. Terkencing-kencing jemaah tukangnya. Kenapa? Saking wibawanya Umar bin Khattab. Wibawa tuh Allahu Akbar. Karunia dari Allah jemaah. Umar bin Khattab itu tinggi, besar, gagah. Dalam kitab Ashabur Rasul jilid yang pertama di bab yang kedua. Kalau Umar naik kuda, kakinya nepak di tanah, menginjak tanah. Tinggi, besar, gagah, disegani jemaah. Orang kafir segan sama Umar. Apa bukti segannya orang kafir kepada Umar? Yang lain mau hijrah dihalang-halangi, Umar bin Khattab berhijrah dengan lantang mengatakan, ya ma'syarul Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Siapa yang istrinya mau jadi janda, anaknya meyatim, orang tuanya menangis karena kehilangan anaknya, temui aku di balik bukit, saya mau hijrah. Ayo duel sama saya. Kalau ada yang berani ngelarang-larang saya hijrah ke Madinah, menemui Nabi SAW. Ada yang berani cegat? Tidak satupun. Ini saking wibawanya Umar bin Khattab. Makanya Nabi pernah mendoakan. Ini jamaah jangan pernah tutup mata. Kalau ada orang kok Masya Allah luar biasa. Kita, ini kayaknya orang powernya besar tapi lagi disalahgunakan. Lebih condong kepada keburukan. Jangan lepas lisan mendoakan. Seperti Nabi mendoakan Umar bin Khattab. Waktu itu ada 2 Umar. 1 Umar bin Khattab, 2 Umar bin Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Apa kata Umar? Apa kata Rasulullah? Ya Allah, masukkan salah satu saja di antara 2 Umar ke dalam agama Islam. Dan Allah memilih Umar bin Khattab. Umar masuk Islam, Islam semakin berwibawa. Sebelumnya sudah berwibawa, tapi Umar masuk makin berwibawa. Artinya hadirin, Nabi tahu persis kefokusan amal itu pada apa yang dimiliki sahabat-sahabatnya. Dan Nabi sedikit pun tidak pukul rata. Ikut dong. Ente gimana sih harta doang? Ayo dong ikut dong. Ente gimana sih masa wibawa doang, kekuatan doang, power doang. Ente sebagai orang yang paling didengar. Ayo ikut ini dong. Enggak jemaah. Maka hadirin jamaah dirahmati Allah, ayahanda yang kami muliakan, ibunda yang kami cintai karena Allah, ayahanda yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah. Saat jamaah diberikan jabatan, kekuatan, kekuasaan, sungguh power lisannya jamaah akan berbeda dengan orang yang tidak seperti jamaah memiliki kekuatan dan kekuasaannya. Contoh, kata-katanya sama. Hai anak muda, sholat kalian. Yang ngomong Umar bin Khattab. Yang satu lagi yang ngomong Bilal bin Robah. Kira-kira kekuatan, hei anak muda, sholat kalian. Kata-katanya sama, setiap hurufnya sama,
intonasinya sama. Yang satu yang ngomong Umar, hei anak muda, sholat kalian. Yang satu yang ngomong Bilal, hei anak muda, sholat kalian. Powernya sama atau beda? Beda. Waktu Umar yang ngomong, ya baik Umar. Waktu Bilal yang ngomong, ya Bilal, mana sih? Kita juga main bareng kali Bilal. Ayolah, slow aja kali nanti. Mungkin akan seperti itu. Ini perumpamaan. Maksudnya perumpamaan di sini adalah hadirin. Mumpung Allah karuniakan kepada kita kekuatan lisan. Karena kita berkuasa. Mungkin karena kita menjabat sebagai direkturnya. Mungkin karena kita ownernya. Mungkin karena kita yang membawahi beberapa staf di bawah kita. Kepala bagian, kepala sekolah, ada Ibu Fat dan kawan-kawannya, jajaran-jajarannya. Hadirin ketahuilah. Power lisan kita jauh berbeda. Perumpamaannya seperti kata-kata yang sama diucap Umar bin Khattab dengan Bilal akan berbeda. Maka kalau bisa jamaah tunggangi itu semua untuk cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama totalitas, yang kedua fokus. Fokus pada apa yang kita kuasai. Fokus kita satu, Allah. Jangan pernah fokuskan kepada manusia karena manusia rata-rata akan menghadirkan kecewa untuk kita. Fokus kepada Allah. Jamaah beramal karena Allah. Banyak manusia beramal, terutama mungkin sekali lagi jamaah, karena mungkin masih muda, karena mungkin sedang mencari jati dirinya, plus mencari calon istri. Wih mas, rajin banget sebelum azan udah datang. Iya pak, ya, putri bapak sehat nggih? Waduh, putri bapak sehat ya? Yo dia rajin ternyata ada yang diincer. Diharap diangkat jadi calon, pengen dianggap jadi calon mantu. Hadirin, salat Allah modus. Salat bukan cuma jadi calon mantu, bukan untuk harapannya supaya diangkat menikah dengan putrinya, bukan. Salat. Anak-anak muda terutama di belakang mbak-mbak, mas-mas yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jamaah saatnya kita memperbaiki diri kita yang kemarin keliru niat. Iya ya Ustaz, kemarin salah niat. Kemarin niatnya untuk dipuji sama ini calon mertua. Wah, jenengan Mas, memang calon mantu banget ya. Apalagi desel-desel ke Pak Takmir, tolong saya dijadwalin lah. Sekali imam di sini. Ternyata model jadwalinnya itu biar dilihat. Sawu sufufakum. Pak, saya imam ya Pak. Iya. Ini bapaknya calon mertua misalkan, ya Allah hadirin, hindari ya kayak gitu. Ikhlas karena Allah. Allah sudah bagi tahu, fokus ke Allah. Siapa? Ini catat ditulis di kolom komentar, sahabat TikTok, YouTube, Instagram. Siapa yang fokus hidupnya hanya kepada ridho Allah semata, Allah akan datangkan ketenangan yang paling baik dalam hatinya. Siapa yang fokusnya hanya mencari ridho Allah semata, akan Allah datangkan ketenangan terbaik dalam relung jiwa. Jadi ketenangan terbaik itu kalau kita fokusnya ke ridho Allah. Jamaah tahu nggak sih? Ada orang yang mungkin masalahnya besar, berat, tapi dia tampil di depan anak-anaknya tetap, iya nak, tegar, hebat. Tampil di depan orang tuanya, kakaknya, adiknya, saudara-saudaranya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, begitu tegar dan hebatnya. Kenapa? Dia yakin masalahnya Allah yang menyelesaikan karena dia sangat betul-betul yakin masalah ini datang dari Allah dan ridho Allah yang perlu dia cari dan utamakan. Oh nggak kecewa jemaah. Orang fokus cari ridho Allah tidak kecewa. Laki-laki dan perempuan terbaik adalah mereka yang fokusnya kepada Allah, hidupnya untuk Allah, sebagaimana yang ayat terakhir Quran surah bukan terakhir Quran surah Al-An'am ayat 162. Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbar walillahil hamd. Sesungguhnya ya Allah, salatku, ibadah, semua varian ibadah yang kulakukan itu untukmu. Lalu terus kemudian hidupku untukmu, matiku untukmu, Rabb semesta alam. Allahu akbar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah jam 7 tepat. Kita buka diskusi tanya jawab. Satu lagi nomor 3 apa Ustadz? Nomor 3 setelah pariwara berikut ini. Insya Allah nanti kita spill nomor 3 di berikut-berikutnya atau Ramadan tahun depan insya Allah. Barakallahu fikum, jamaah udah jam 7. Habis ini mungkin ada yang mau nganter orang tuanya menuju kondangan. Hari Ahad biasanya banyak kondangan.
Oh puasa. Oh nggak ada ya. Ya hadirin, barakallahu fikum. Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Buat hadirin, kalau ada yang mau berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat UIR, bisa jamaah save nomor WA saya 0812 13 60 70 20. Saya ulangi, save nomor WA saya, nanti sebut nama, asal kota, atau tadi saya ikut ngaji di Arkom Wonosobo Ustaz. 081213 60 70 20. Barakallahu fikum. Hadirin, mari kita buka. Ini tanya jawab atau sudah selesai, Mas? Tanya jawab saja jemaah. Sudah jam 7 lebih, mungkin ada maksimal 2 pertanyaan dari satu ayahanda, yang kedua mungkin dari ibunda atau dari sahabat yang muda-muda juga silakan. Waktu dan tempat untuk tanya jawab kami haturkan. Fadhal hadirin. Alhamdulillah nggak ada yang nanya, ya Allah, paham semua berarti. Namanya dan dari mana Ibu, silahkan foto. Bisa Ibu? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz, keluarga, dan semua para jamaah yang ada di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Ibu siapa? Nama saya Mila, saya dari Semarang, Semarang. Masya Allah. Sedikit pertanyaan saja terkait dengan totalitas di bulan Ramadan. Nah, kami ini sebagai kaum muslimah itu kan setiap bulan datang bulan gitu. Iya, Ibu. Dan pada saat datang bulan itu rasanya sedih banget gitu ya, karena akan meninggalkan banyak rangkaian ibadah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana hukumnya jika kami kaum muslimah ini kita mengkonsumsi obat-obatan untuk menunda haid, Ustaz? Apakah diperbolehkan? Jazakumullah khairan. Ibu dari Semarang, semoga Ibu dimuliakan Allah sekeluarga dan Allah memuliakan hadirin semua kaum muslimin di Arkom dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ada 2 pendapat ulama tentang bagaimana mengkonsumsi obat menunda haid agar totalitas maksimal di bulan Ramadan. Pendapat yang pertama, ini yang saya pilih untuk Ramadan. Kalau umroh nanti beda lagi. Untuk Ramadan sebaiknya lahiriah normal saja. Karena sungguh Allah menetapkan 2. Perintah untuk dilaksanakan, larangan untuk dijauhi. Jadi perempuan itu sedih, wajar. Bentuk keimanan itu sedih ketika ya qadarullah ini belum. Tapi sungguh jamaah, kabar baik buat muslimah yang berhalangan. Siapa yang dia menjauhkan dirinya dari yang Allah larang, menjauhnya dari yang Allah larang, berpahala untuk dirinya. Jadi saat datang bulan kok nggak puasa, justru nggak puasanya dalam rangka menjauhi larangan Allah. Dia dapat pahala karena itu. Maka pendapat pertama mengatakan sebaiknya normal saja. Pendapat kedua, pengecualian jika memang diinginkan oleh sebagian wanita untuk total dalam arti bisa penuh sehingga sehingga tidak punya hutang di hari berikutnya karena kesulitan baginya menyahur di hari-hari di luar Ramadan, maka ada sebagian juga yang berpendapat diperkenankan. Namun kalau jamaah nanya saya kembali ke pendapat pertama yang sebaiknya lahiriah saja. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum, karena di dalam itu semua juga ada keberkahannya, yakni kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum Ibu, semoga Allah memuliakan Ibu sekeluarga besar. Barakallahu. Terima kasih Ustaz. Amin wa iya. Ada lagi ayahanda mungkin yang hendak didiskusikan atau ibunda? Ada? Fadhol, Mas. Boleh mikrofonnya dihantar? Iya. Nah, ketika waktu umrah, ada pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya beliau mengatakan diperkenankan untuk orang wanita yang hendak umrah karena satu belum tentu setiap kesempatan beliau berkesempatan untuk datang ke rumah Allah karena faktor usia atau faktor dana, maka atau faktor izin suami atau faktor dan yang lainnya, keamanan dan segala macamnya. Maka diperkenankan jikalau ia mau mengkonsumsi itu agar ketika di sana dia bisa menikmati umrohnya.
Kecuali jamaah warga sekitar, warga Makkah, warga Madinah yang jaraknya tidak terlampau jauh seperti negeri kita di Indonesia, maka nunggu selesai haid, selesai mandi keramas langsung ibadah bisa. Karena warga Mekah, warga Madinah tinggal 450 kilo. Tapi ketika kita yang jauh, maka ini diperkenankan untuk perihal alasan-alasan tadi. Tidak semua waktu kita berkesempatan untuk umroh, tidak selalu ada dana untuk bisa berumroh. Karenanya agar mudah-mudahan saat sampai sana kita bisa perform umroh maksimal, diperkenankan meminum obat penunda haid. Barakallahu fikum. Begitu. Hadirin, baik kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mari kita berdoa. Doa orang puasa tidak ditolak, doa musafir tidak ditolak. Nastaghfirullah wa natubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samii'un 'aliim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma astur uyubana, Allahumma astur awradana, Allahumma astur awrad nisa'il muslimin ya rahman ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Karim, ya Jabbar, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam keluarga di rumah, mudah-mudahan jamaah sehat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, buah hati anak cucu keturunannya sampai hari kiamat salih salihah. Paling penting terakhir ini jamaah, mudah-mudahan kita terus istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Salam takzim keluarga di rumah. Kita tutup dengan hamdalah sekali lagi. Alhamdulillah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.